wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Amalia dengan NIM 2214040064. Saya dari Tadris Matematika kelas B. Di sini saya akan membacakan hadis yang pertama, yaitu tentang azab kubur, mata kuliah hadis Tarbawi. Hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana yamsi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulih. Qala fada'a bi asibin ratbi fasaqqahu bi iznaini summa gorosa ala haza wahida wa ala haza wahidan summa qala la'allahuma ayyuhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis ini. Sebelum menjelaskan hadis ini, adapun terjemahan dari hadis ini yaitu sebagai berikut. Hadis yang disampaikan Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi dari keduanya. Dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dua buah kuburan. Maka ia berkata, adapun sesungguhnya keduanya yang dikubur, sungguh keduanya sedang diazab dan tidaklah keduanya diazab pada urusan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, maka adalah dia bersalah dengan bergunjing, dan adapun yang lain tidaklah dia bersuci dari buang airnya. Dia berkata, maka Rasulullah meminta ranting kurma yang masih hidup, maka dia membelahnya menjadi dua, lalu menancapkannya di atas satu kuburannya. Kemudian Rasulullah bersabda, mudah-mudahan dia diringankan dari keduanya selama keduanya masih basah atau kering. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang azab kubur atau dua dosa besar yang menyebabkan azab kubur. Pada hadis ini diceritakan ketika Nabi melewati perkuburan yang mana ada dua kuburan, dan Allah memberitahukan kepada Nabi bahwasanya orang yang ada di kedua kuburan ini sedang diazab, dan keduanya tidaklah diazab dalam urusan yang besar, yang mana ada dua makna dari urusan besar ini, yaitu ini bukan dosa yang besar. Maksudnya, dia tidak diazab karena melakukan dosa besar, dan bisa juga bermakna pekerjaan dosa yang dilakukannya yang gampang saja dia melakukannya, seperti bergunjing, suka menghasut, suka menyebarkan pekerjaan yang bukan merupakan urusan yang berat. Dan maksud urusan besar yang kedua yaitu tidak mensucikan dirinya dari buang air kecil. Maksudnya, jadi dia diazab bukan karena dosa yang besar, tetapi dari sudut pandang tertentu yang dianggap sepele, walaupun sebenarnya bergunjing itu bukanlah hal yang sepele, tetapi gampang dia melakukannya. Dan dari kedua ini, yang satunya suka bergunjing, dan segala keturunannya itu suka mengadu domba, suka memfitnah, dan suka menjelek-jelekkan orang lain. Dimanapun dia berada, selalu menjelek-jelekkan dan memfitnah orang lain. Dan yang satunya lagi, orang yang tidak suci dari air kecil. Kemudian
Untuk membantunya, Nabi meminta diambilkan ranting kayu kurma. Ketika itu, kemudian Nabi mematahkannya menjadi 2 bagian. Kemudian Nabi menanamkan ranting kayu tersebut di atas kuburan kedua orang yang diazab tersebut. Satu di sini di sebelah kanan dan satu lagi di sebelah kiri. Kemudian dia mendoakannya, berharap agar kedua orang tersebut dapat diringankan siksa kuburnya. Dengan hal seperti ini, selama ranting kayu itu tumbuh. Oleh karena itu, ketika orang habis dikubur, ditanam tanaman yang masih hidup di atas kuburannya. Itu merupakan sunnah Rasul. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu terdapat 2 orang yang sedang diazab Allah. Mereka berdua diazab bukan karena melakukan dosa yang sangat besar, tapi mereka diazab karena melakukan dosa-dosa yang sepele seperti bergunjing dan tidak bersuci dari hadas kecil. Hal ini sangatlah sepele menurut kita, tetapi ternyata permasalahan sepele seperti ini merupakan masalah yang sangat fatal bagi agama. Ini dapat mendatangkan azab kubur yang sangatlah pedih. Maka dari itu, Nabi Muhammad memberikan keringanan dengan menancapkan 2 ranting kayu kurma di atas kuburan tersebut. Sampai sekarang kita telah mengimplementasikan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, yaitu menanamkan tanaman di atas kuburan orang yang telah meninggal guna meringankan azab kubur yang sedang dia alami. Baiklah, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini dapat kita lihat dari 2 hal. Yang pertama, yaitu hadis ini berisi materi pendidikan tentang pendidikan adalah hadis ini menanamkan untuk percaya adanya azab kubur. Jadi, dengan adanya hadis ini, kita bisa maka dari itu, dengan adanya hadis ini, kita jadi mengetahui ternyata hal sepele tidak bersuci dari buang air kecil dapat mendatangkan azab kubur yang sangatlah pedih. Jadi hadis ini berisi tentang materi yang terkait dengan akidah atau keyakinan. Adapun hal yang diyakini di sini adalah hal tentang azab kubur. Azab kubur itu nyata adanya. Kemudian, dari segi metode pendidikan atau pengajaran, hadis ini menjelaskan atau mengajarkan tentang bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan metode langsung atau praktek langsung. Menunjukkan langsung, ini masalahnya dia itu diazab. Di sini peran guru sangatlah penting untuk anak-anak, terutama dalam hal bergunjing. Belakangan ini bergunjing merupakan salah satu hal yang sangatlah marak di Indonesia, baik itu bergunjing melalui dunia maya ataupun dunia nyata. Di warung-warung, tempat-tempat nongkrong, semuanya tidak lepas dari gunjingan teman-teman. Maka dari itu, peran orang tua, peran guru sangatlah penting untuk memberikan pengajaran kepada kita agar kita mengetahui bahwa dosa bergunjing sangatlah besar, dan kelak dosa ini dapat menimbulkan azab kubur bagi kita.
dosa ini sangatlah besar. Ini yang disebabkan karena suka bergunjing dan ada yang tidak bersuci dari hadas kecil. Jadi ada masalahnya, sebabnya, dan solusinya. Dapat disimpulkan hadis ini menjelaskan tentang metode langsung. Maksudnya adalah langsung menjelaskan apa masalahnya, apa sebabnya, dan apa solusinya. Dari hadis ini kita tahu bahwasanya masalahnya adalah kedua orang tersebut suka bergunjing dan tidak bersuci dari hadas kecilnya. Sebabnya karena mereka tidak diberikan pengajaran selama mereka masih hidup tentang masalah sepele ini. Akhirnya mereka terbiasa melakukan hal-hal sepele ini dan berlanjut terus sampai akhir hayatnya. Akibatnya mereka mendapatkan azab kubur. Dan solusinya yaitu orang-orang yang masih hidup agar maka untuk solusi dari dua orang yang diazab ini adalah doa-doa dari orang terdekatnya yang masih hidup. Semoga doa-doa dari teman-temannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dapat meringankan azab kuburnya. Dan untuk solusinya bagi kita yang masih hidup di dunia ini yaitu kita sebisa mungkin menghindari yang namanya bergunjing, memfitnah dan menjelek-jelekkan orang lain. Karena ini semua tidak ada gunanya dan hanya akan menyebabkan azab kubur bagi kita kelak. Dan juga tentang bersuci dari hadas kecil. Sebisa mungkin kita harus bersuci dari hadas kecil, baik itu dalam kondisi genting sekalipun. Kita harus berusaha untuk selalu bersih dan suci, karena kebersihan sebagian dari iman. Maka dari itu, kita harus menjauhi orang-orang yang dapat mengajak kita atau menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti bergunjing dan menyepelekan hal-hal kecil atau dosa-dosa kecil. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang hadis ini. Banyak salah saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.